Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Sofi dengan NIM 2205 1204 akan melakukan praktikum yaitu komunikasi dengan broker dan dashboarding bot ya. Jadi ini saya menggunakan layanan lokal, layanan online yang bisa diakses melalui akun apapun. Namun saya di sini akan menggunakan akun Unesa. Nah, pertama itu kita buat rangkaian walkthrough seperti gambar ini, yaitu menggunakan DHT22 dan ESP32. Dan di sini sudah terdapat pemrogramannya, tinggal kita praktek aja. Karena memang tugasnya di sini untuk mendemokan praktikum percobaan di atas. Nah, oke. Nah, di sini untuk programnya itu pertama dia menggunakan beberapa library, yaitu untuk menghubungkan sensor DHT dengan perangkat WiFi, kemudian mengirim data ke server MQTT, dan untuk berkomunikasi dengan sensor DHT. Lalu ada juga untuk menentukan pin data, jadi DHT pin 15 di sini untuk membaca sensor ya. Kemudian ada juga ada variabel string untuk menyimpan alamat server MQTT, dan ini ada nama-namanya sudah, jadi ada servernya, ada usernya, dan ada passwordnya. Kemudian di sini ada setup WiFi, dimana untuk menginisialisasi dan mengatur koneksi WiFi pada perangkat. Jadi perangkat IoT ini dihubungkan dulu ke WiFi. Kemudian ada reconnect, dimana ketika WiFi-nya tidak terhubung maka dia akan menghubungkannya kembali ke WiFi sampai terhubung. Kemudian ada setup, dimana ini untuk mengatur awalan dari suatu operasi pemrograman. Ada void loop, dimana ketika klien connect ini tidak terhubung, maka dia akan memanggil reconnect atau mengkoneksikannya kembali. Dan oke, di sini ada parameter data suhu dan kelembaban dalam bentuk JSON. Udah, dan kita lakukan hal ini dan coba kita buat rangkaiannya melalui aplikasi WalkMe. Oke. Sekarang saya butuh yang namanya sensor DHT ya. DHT, ini ada DHT. Saya taruh di sini. Kemudian yang pin 1 ini merupakan VCC, dia dihubungkan ke ini, ke 5 volt ini, pin 5 volt ini. Kemudian untuk yang pin ground kita hubungkan ke ground juga. Jadi untuk DHT satunya ini hubungkan ke 15, iya kayaknya 15. Oh iya betul, ini 15 ground udah. Sekarang kita masukkan programnya. Kita masukkan programnya, ini dihapus dulu. Ini untuk programnya, kita masukkan ke sini. Kemudian coba kita jalankan terlebih dahulu. Oke, sambil dia ternyata bunyi server loadnya merah, jadi mungkin ini prosesnya agak lama. Sambil itu kita buat library-nya terlebih dahulu. Library-nya kita tambahkan sesuai dengan pada panduan, yaitu menggunakan library publish client dan DHT sensor library for aspects. Oke, pub client dan DHT sensor library. DHT sensor library for aspects. Oke, sudah ya. Dan di sini kita jalankan ulang lagi. Oke.
kita tunggu aja. Udah jalan, di sini sudah berjalan. Dia menunggu koneksi ke wifi-nya, ini masih belum terkoneksi. Nah, di Walkwi ini sedang melakukan koneksi wifi. Oke, dia sudah koneksi dan terkonek ya, sudah terkonek. Dimana di sini sesinya sudah terbaca, dimana temperaturnya ada 24 Celcius dan humidity-nya ada 40%. Nah, sekarang kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu kita buka aplikasi Thingbot untuk pemantauan melalui online, melalui aplikasi menggunakan akun Unesa. Kita gunakan akun Unesa. Oke, kita klik di sini. Sudah. Dia Thingbot. Oke, sebelumnya saya sudah mencoba, makanya sini sudah ada semacam akun, sudah terdaftar akunnya. Kemudian di bagian dashboard sudah terisi, yaitu mentoring keuangan, karena sebelumnya saya sudah mencobanya. Kita coba ulang lagi. Apa yang dilakukan pertama kali? Di sini yang dilakukan pertama kali adalah buka aplikasi Thingbot Cloud di alamat sudah. Kemudian yang kelima, pada menu device tambahkan data device dengan kelembapan suhu seperti pada gambar berikut. Oke, di sini kita tambah dan edit namanya, diisikan datanya. Di sini disesuaikan dengan yang di pemrograman di sini. Jadi usernya di sini untuk servernya ini MQTT dan nya ini usernya Sophie, dan untuk passwordnya tuh NIM punya saya sendiri. Oke, kita langsung praktikkan. Kita ke device dan tambahkan ya. Kita tambahkan add device. Kemudian kita kasih nama di sini apa ya namanya? Praktik mungkin ya. Praktik IoT ngono. Nah, kemudian labelnya ini apa labelnya kemarin? Bentar. Labelnya itu Walkwi ya. Labelnya Walkwi. Oke, yang kita add sudah dan kita close terlebih dahulu, dan kita aktifkan juga. Kita aktifkan ini. Pilih yang creator mana? Bentar, ini disuruh pilih yang apa sih? Ini device kredensial, disuruh pilih yang device kredensial. Mana device kredensial ini? Oh iya, ada di sini. Oke, lupa. Nah, ini dia manage kredensial, kita bilang ini. Kemudian MQTT basic. Nah, di sini kita isi dengan tadi tuh ada ID klien, yaitu di Walkwi-nya ada ID klien yaitu ini ya, Sophie, IoT Sophie, bla bla bla. Oke. Berarti ada username-nya yaitu Sophie ini. Sophie username-nya, dan password-nya adalah NIM-nya saya sendiri, itu 2205124124. Oke. Setelah itu kita aktifkan dan apa? Device kredensial. Ternyata sudah ada, sudah ready. Kita yang sebelumnya kita hapus, ini kita hapus saja. Dan kita manage lagi. Yes. Berarti
Ini dia IoT. Username-nya Sophie dan name-nya itu saya 225124 dan kita save. Oke, klik. Belum terhubung, sebentar. Apakah kredensialnya sudah aktif? Dan yaps, di sini sudah berhasil. Sebentar. Sudah diatur running WOI Anda. Jadi sebelum kita merunning pada WOI, alangkahnya kita tuh harus setting ini dulu. Setelah itu barulah kita running di WOI nya. Oke, kita running ulang aja dan nunggu koneksi wifi. Setelah itu ya kita nunggu. Di sini masih mengkonekkan ke wifi dan yaps, terhubung. Dan apakah itu aktif? Oh, di sini sudah 2205941124. Terus apa yang salah? Sebentar kita cek. IoT Sophie 2212041124 sudah. Ini mencoba koneksi dan terhubung ke Teamboard. Sudah terhubung ternyata. Ini sudah terhubung ya. Mungkin kita refresh. Apakah terhubung? Kalau enggak, nah aktif, berarti WOI-nya sudah terhubung dengan ThinkSpot. Jadi untuk langkah selanjutnya pada bantuan di sini running dan lalu pada ThinkSpot lihat di Let's Calamity. Nah, di sini disuruh apa ini? Manipulasi ya, manipulasi HP. Kita coba melihat Anda dengan merubah data suhu dan kabupaten, kemudian ulangi langkah ke-7. Oke, kita coba. Yaps, kita coba ke DHT, manage. Kita tanya ini mana DHT, let's telemedia. Nah, ini dia. Ini kayaknya agak maju dulu. Tidak. Terus, oke, di sini suhunya itu bapaknya 40 dan 24. Coba kita atau ya mungkin di WOI-nya. Kira-kira berapa nih suhunya di sini? Zoom dan kita coba atur, mungkin kita atur ke 49, humidity-nya kita atur ke 59. Apakah di WOI-nya juga di ThinkSpot-nya juga ganti? Sebentar, sebelum ganti ternyata untuk di sini. Di sini sebelum terbaca. Nah, dan sudah muncul, sudah terbaca di sini dan kita coba lihat. Nah, dan di ThinkSpot-nya juga berubah. Mana kelembabannya itu 56,5% dan suhunya itu 49 Celcius. Setelah itu apa? Setelah itu kita lihat panduannya apa dia, yaitu pilih data telemetri suhu, lalu solve telemetri suhu, yang suhu, jangan lupa yang suhu. Kemudian atau add to dashboard, pilih fitnya dan misal analog broadcast dan add to dashboard dan crew dashboard mentoring ruangan. Oke.
mentoring ruangan. Oke, siap. Kita pilih yang suhu di sini katanya, karena perintahnya kan suhu, kemudian show on. Jangan lupa kita pilih yang apa tadi, yang ini ya, unlock goals. Jangan yang inilah, yang ini mungkin. Wow, beda, tapi saya suka yang ini, yang kedua. Kita sesuaikan dengan pada yang ada pada modul. Jadi yang ini yang sama. Setelah itu apa yang dilakukan? Add to dashboard. Nah, di sini dashboardnya kita rename lagi, kita kasih nama. Ini sebelumnya saya kasih nama mentoring ruangan, jadi aku mau buat yang terbaru lagi, mungkin pemantauan ruangan. Kita create terlebih dahulu. Setelah kita add, oke, dan sudah ada di sana. Dan coba kita cek apakah di dashboard itu muncul, dan yaps, di sini muncul. Dan inilah dia untuk pemantauan ruangannya. Nah, kita lakukan hal yang sama juga pada yang satunya, guys. Yang ini ya, yang ke-8 ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita show on. Kemudian untuk sistemnya di sini disuruh pilih apa ini, digital codes ya, digital code. Kita pilih digital code. Oke, digital codes, digital. Ya, ini dia digital code. Wow, kita pilih aja yang ini ya, yang sesuai, atau kita bisa pilih yang ini sih. Sebenarnya bebas milihnya, yang ini juga boleh. Nah, ini juga boleh, lebih menyala ini ya. Kuning. Oh, ini mungkin. Ini aja. Oke, atau dashboard kita pilih yang mana tadi, pemantauan ruangan, dan kita add. Dan coba kita lihat di dashboard pemantauan ruangan, dan yaps, sudah ada di sini semuanya. Dan kita editing mode biar kita rapikan agak dirapiin dikit biar terlihat wow. Oke, kita rapiin. Oke, jadi melalui pemantauan ruangan ini kita bisa tahu seberapa besar sih suhu temperatur yang ada pada ruangan pada saat itu. Misalkan di ruangannya itu suhunya sedang menurun, temperaturnya sedang menurun, maka di sini nanti akan terbaca. Tunggu sebentar. Ini sudah terbaca 22 sekian Celcius, dan di dashboardnya juga akan terbaca. Jadi real time ya. Jadi melalui dashboard ini kita bisa tahu seberapa besar suhu yang ada di ruangan pada saat itu. Jadi sebenarnya bukan hanya suhu saja yang bisa kita kontrol, kita bisa juga mengontrol lainnya gitu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.